Oke, hari ini kita melanjutkan materi kita, masih fungsi, lebih tepatnya grafik fungsi. Kemarin kita sudah belajar cara menggambar, cara mensketsa grafik fungsi linier, kuadratik, terus eksponensial, logaritma, trigonometri gitu ya. Nah, sekarang yang saya janjikan kemarin kita akan menggambar grafik fungsi sepotong-sepotong. Apa itu fungsi sepotong-sepotong? Ada juga yang menyebutkan fungsi tangga, gitu ya. Nah, jadi fungsi sepotong-sepotong itu kita punya fungsinya di domainnya itu nilai fungsinya berbeda. Maksudnya begini, kalau kita punya sebagai contoh di sini, saya punya fx itu akan bernilai 1 min 2x ketika x-nya kurang dari atau sama dengan 2. Nah, bagaimana untuk x-nya lebih besar 2? Ya, nilainya, fungsinya adalah x kuadrat plus 1. Sebagai contoh di sini, misalkan kita punya x sama dengan 0. X sama dengan 0 masuk fungsi yang atas atau yang bawah. Karena 0 itu kurang dari atau sama dengan 2, maka dia F0-nya adalah 1 min 2 kali 0 sama dengan 1. Nah, bagaimana kalau misalkan saya punya 3, X sama dengan 3, karena 3 lebih besar 2, maka F3 adalah mengikuti fungsi yang bawah. 3 kuadrat tambah 1, berarti sama dengan 10. Oke, ini ada pertanyaan, F min 3. Berapa berarti F min 3? Berapa? 7. 7. 1 min 7. min 3, 7 ya. F min 3 sama dengan 1 min 2 dikali min 3 sama dengan 7. F2 berarti? 10. Berarti 1 min 3. 2 kali Min 3. sama dengan min 3. Bagaimana dengan F7? Min 13. 50. 15. 50. 50. Ya. 50. 1. Nah, bagaimana menggambarkan atau mensketsa fungsi sepotong-sepotong? Ya, berarti caranya pasti kalian menggambar dua fungsi di sini. Yang pertama, kamu gambar fungsi 1 min 2x. Jadi kemarin 1 min 2x berarti cara menggambarnya pertama langkahnya tentukan titik potong sumbu x gitu ya. Titik potong sumbu x di tengah ya. 0. Kemudian titik potong sumbu y di 0,1. Kemudian tarik garis gitu kan. Nah, sebenarnya kan kalau 1 min 2x itu kan kalau di tarik garis kan di sini sampai lurus begini ya. Nah, kemudian karena di sini x-nya di domain dari 1 min 2x ini hanya ketika x-nya kurang dari sama dengan 2. Sehingga yang lebih besar 2, kita hapuslah si apa namanya? Garisnya ketika di sini x sama dengan 2, kita hapus si garis merahnya ini. Nah, jadi hilang. Jadi dia si merahnya hanya sampai 2. Kok kayaknya suara nyapu ya? Oke. Nah, kemudian yang untuk yang x lebih besar 2, kurvanya seperti apa? Dia x kuadrat per 1. Kemarin kita sudah bahas x kuadrat per 1, kurvanya kan terbuka ke atas. Nah, terbuka ke atas. Sebenarnya kan kurvanya kalau digambar, itu kan ini. Anggaplah ini nanti itu ya, simetri lah. Duh, merah-merah. Biru aja.
Jadi misalkan saya punya begini, ini anggaplah ini simetri gitu ya. Nah, sebenarnya kan dia terus ke sana gitu ya. Nah, karena di sini x kuadrat plus 1 ini hanya ketika x lebih besar 2, si domainnya, berarti yang kirinya 2 kita hapus. Tadi kan yang kanannya 2 kita hapus, sekarang yang kirinya 2 yang kita hapus. Cara menggambarnya bisa seperti itu. Jadi tinggal yang lebih besar 2 di sini, kanannya 2 yang kita gambar. Nah, jadi kenapa sepotong-sepotong ya? Karena itu tadi grafiknya kan dia sepotong-sepotong gitu kan, nggak utuh lah gampangannya. Ya tidak selalu ada yang langsung bisa juga nanti bersambung, cuma dia dari 2 kurva. Misalkan saja saya punya x kuadrat dengan x. Jadi misalkan di sini yang atas x, yang bawah x kuadrat, itu kan dia, nggak nyambung, sorry. Bukan. Kalau misalkan dipecahnya di x kurang dari atau sama dengan 1, itu dia pasti bersambung. Oke. Nah, ini contoh lain. Nah, kenapa dia juga disebut fungsi tangga? Ketika kamu punya fungsinya ini 3, ada 3. Jadi ketika domainnya kurang dari atau sama dengan 0, maka nilai si gx adalah 2. Ketika x-nya 2 sampai 0 sampai 2, 0-nya nggak ikut, 2-nya ikut, kita punya nilai gx min 1. Nah, yang ini, ketika x-nya lebih besar 2, nilainya min 3. Nah, kalau kita punya fungsinya ini fungsi konstan, maka dia berbentuk seperti tangga gitu kan. Jadi yang pertama, yang biru ini, ini x sama dengan 2, yang biru ini, dia kan sebenarnya sampai ke sini kan, seterusnya. Karena ini hanya berlaku x kurang dari atau sama dengan 0, berarti yang kanannya 0 kita hapus. X sama dengan min 1 berarti garis horizontal yang bawah ini. Oke, di sini saya tanya F0, G0-nya berapa di sini? 2. Sama dengan 2. Nah, jadi yang bulatan 2. di 2 sini. Yang di sini bulatan kosong, yang min 1 ini. Jadi bulatan kosong ini, kemudian di sini bulatan kosong 2-nya. Yang ini bulatan penuh. Karena di X sama dengan 2, G2-nya adalah min 1, gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan kita punya fungsi sepotong, dia bernilai ada 3 fungsi, ya pastinya ada 3 grafik di sini. Kalau yang pertama tadi kita punya 2 gitu ya. Jadi grafiknya ada 2. Kemudian ada lagi fungsi simetri. Fungsi simetri ini ada banyak macamnya juga. Ada simetri terhadap sumbu Y, ada terhadap sumbu X, ada yang terhadap simetri terhadap titik asal 0,0. Oke, simetri terhadap sumbu Y itu sifatnya adalah F min X sama dengan Fx. Sebagai contoh, saya punya fungsinya F X sama dengan X kuadrat ya. X kuadrat. Ini simetri terhadap sumbu Y. Kenapa? Ya karena ketika kita substitusikan min X di sini, F min X akan bernilai min X dikuadratkan sama dengan X kuadrat
sama dengan si fx. Begitu juga yang gx ini, x kuadrat plus 2. Kenapa dia simetri terhadap sumbu y? Karena g min x ya sama dengan si gx. Nilai mutlak x. Nilai mutlak x kemarin ini termasuk fungsi sepotong-sepotong juga ya. Kenapa? Karena di sini kan sama dengan, ini bernilai 2 fungsinya. Dia bernilai x ketika x-nya lebih besar atau sama dengan 0. Dia bernilai min x ketika x-nya kurang dari 0, gitu ya. Jadi nilai mutlak x itu juga termasuk fungsi sepotong. Jadi untuk x sebelah kanan, x lebih besar sama dengan 0 fungsinya ini, fx sama dengan x. Kalau kalian gambarkan fx sama dengan x sampai ke bawah sini, hanya saja karena ini domainnya dari x lebih besar atau sama dengan 0, sehingga yang kirinya 0 kita hapus. Begitu juga dengan yang min x. Kita punya grafik ini, yang sebelah kiri sumbu y. Ini kan fx sama dengan min x. Nah, di sini x kurang dari 0, berarti kanannya 0 kita hapus. Jadilah bentuknya nilai mutlak x adalah ini. Dia simetri terhadap sumbu y. Cos juga sama. Jadi kita punya cos min x sama dengan cos x. Jadi hx sama dengan h min x. Jadi dia simetri terhadap sumbu y. Oke, untuk yang simetri terhadap titik pusat, f min x sama dengan min fx. Contohnya ada x pangkat 3, sin x, kemudian x pangkat 3 min 6x. Jangan tanya, ini mensketsanya bagaimana, Bu? Nanti ini setelah turunan, kita akan mensketsa fungsi, berbagai jenis fungsi pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, dengan bantuan turunan. Oke, kalau yang ini simetri terhadap garis X sama dengan A. Kalau yang tadi kita punya terhadap sumbu Y gitu ya, sumbu Y kan berarti maknanya X sama dengan 0. Maka di sini F min X sama dengan Fx. Nah, kalau kita punya simetri terhadap garis X sama dengan A, berarti ya tinggal 0-nya tadi diganti si A. Jadi, dia fungsi yang memenuhi F A min X sama dengan FA plus X itu simetri terhadap garis X sama dengan A. Sebagai contoh di sini kita punya min X kuadrat plus 4X plus 12. Dia simetri di X sama dengan berapa? 2. 2. Ya pakai rumus kemarin min B per 2A juga bisa kan? Min 4 per 2 kali 1, jadi 2. Yang ini simetrinya terhadap X sama dengan 3. Yang ini simetrinya di X sama dengan 3. Kok muncul? Nah, saya itu ada fungsi genap, fungsi Gasal. Fungsi genap itu mirip dengan simetri terhadap sumbu Y. Ya, karena sifatnya sama gitu ya. F min X sama dengan Fx. Yang fungsi Gasal itu simetri terhadap titik pusat. Ini contohnya kita punya X pangkat 4 min 3X kuadrat plus 2. Dia termasuk fungsi genap karena F min X sama dengan Fx. Untuk yang Gx, X pangkat 3 plus 4X, kita punya G min X sama dengan min Gx, jadi dia termasuk fungsi Gasal. Kemudian X kuadrat min 5X. Kita cek H min X-nya bagaimana? Ternyata H min X-nya diperoleh ini. Ini tidak sama dengan min HX maupun
Hx itu sendiri. Sehingga kita simpulkan bahwa Hx ini bukanlah fungsi Gasal maupun fungsi genap. Jadi misalkan nanti ada soal, tentukan apakah fungsi berikut termasuk fungsi genap atau fungsi Gasal. Nah, tidak selalu seperti itu. Bisa aja nanti jawabannya bukan keduanya gitu. Yang fungsi linear kita sudah. Oke, mungkin latihannya ada nggak di sini? Eksponen kita sudah, trigonometri sudah. Oh, fungsi implisit ya. Fungsi implisit kemarin kita sudah berkenalan apa itu fungsi implisit. Jadi bentuknya dia semua variabelnya di satu ruas. Jadi fx, y sama dengan suatu konstanta. Sebagai contoh di sini, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4. Ini adalah persamaan lingkaran gitu ya. Nah, kalau yang ini x kuadrat plus xy min 3y sama dengan 0. Cara menggambarkannya bisa ini bisa diubah jadi y sama dengan fungsi x gitu. Nanti untuk gambarnya saya bukakan ke aplikasinya. Maksudnya langsung sketsa grafik di aplikasi tadi. Kemudian ada fungsi parametrik. Fungsi parametrik adalah kemarin juga sudah berkenalan bagaimana cara menggambarkannya. Jadi kita punya y itu sama dengan ft, x sama dengan gt. Ini bisa kita bentuk y itu suatu fungsi x. Jadi si t-nya kita jadikan, jadi sebagai contoh gampangannya, kita punya y sama dengan t kuadrat plus 1 dan x-nya sama dengan 2t min 1. Nah, kita mau menjadikan y itu suatu fungsi x. Berarti si t-nya x sama dengan 2t min 1 kita ubah jadi fungsi x. Jadi t sama dengan berapa x gitu. Jadi di sini kita punya t sama dengan berapa di sini? X Plus 1, tuh 2 ya. 2. Nah, sehingga y-nya kan sama dengan t kuadrat plus 1, ini kan sama dengan, berarti Plus 1 per 2 kuadrat. 1 di per 2 ini dikuadratkan ditambah 1 gitu ya. Ini akan sama dengan berarti 1/4 X kuadrat plus 2 kuadrat plus 2x atau di sini x kuadrat plus 2x per 4 ditambah X. x kuadrat plus x 2x per 4 berarti x per 2 ya. Terus ditambah 1/4. 1/4 ditambah 1, 5/4 ya. Jadi, kamu punya y sama dengan fungsi x, kalian bisa menggambarkan grafiknya ya seperti parabola gitu kan, karena di sini x kuadrat, 1/4 x kuadrat plus x per 2 plus 5/4. Begitu juga yang ini, ada cos t, sin t. Berarti bisa pakai itu tadi. Kita ganti t sama dengan arcus cos x. Berarti di sini sin arcus cos x. Diperoleh grafiknya seperti ini. Oke, ini hari Jumat. Saya ke Maple aja. Saya tunjukkan soal-soal kalau misalkan kita mau menggambar. Oke, ini tadi saya mencoba menggambar lingkaran. Jadi, sebentar. Oh, salah.
Jadi di sini saya menggambar fx adalah asik. Dia fungsi implisit x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9. Jadi kita punya jari-jarinya 2 gitu ya. Oh sorry, jari-jarinya 3. Lingkaran yang berpusat di 0,0 dengan jari-jari 3. Nah ini yang parameter tadi. X-nya 2T-1, Y-nya. Jadi di sini kalau saya tulis, saya punya X sama dengan Y-nya, loh kok jadi ini? Y-nya sama dengan T. Kita punya T kuadrat plus 1. Kita gambar, kalau pakai ini enak, langsung aja. Tanpa harus mencari. Nah, kalau tadi kita ngecek, berapa tadi? Saya biar kita buktikan apakah gambarnya sama. Y tadi sama dengan berapa sih? 1/4 ya? Fx 1/4 x kuadrat gitu ya. X kuadrat per 4. Terus ditambah berapa tadi, Dek? Tambah apa dikurang ya? Ditambah X per 2. Tambah X per 2. X per 2 tambah 5/4. 5/4. apa dia tidak mau. Kalau misalkan saya bikin kenapa dia salah? Implicit parametric. Oh, min dia tadi. Oh, sih, sorry. Bentar. Ini masih itu aja sih menyebalkan sekarang. Kenapa dia tidak mau? Range-nya yang dia tidak mau. Oke, jadi ini dua gambar yang sama, cuma skalanya aja yang beda. Jadi di sini dia min 5 sampai 3, dipakai min 10 sampai 10, tapi sebenarnya dia sama. Ini yang cos T sin T tadi. Nah, kalau yang ini yang sepotong-sepotong. Nah, ini sebagai contoh. Tapi yang di gambar ini, gini, kelemahannya si garisnya ini tidak putus, harusnya putus gitu ya. Jadi di sini saya buat contoh. Gx bernilai min x kuadrat ketika x-nya kurang dari 3. Gx bernilai 2x plus 3 untuk x-nya antara 3 sampai 5. Gx-nya bernilai x kuadrat min 2 ketika x-nya kurang dari, lebih besar atau sama dengan 5. Nah, sebenarnya kalau di gambar manual, itu harusnya gini. Sebentar, saya coba hapus. Nah, ini harusnya hilang. Ini juga sama, harusnya hilang. Mana ini? Nah,
Jadi dari min tak hingga sampai 3, dia bentuknya min x kuadrat terbuka ke bawah gitu ya. F3-nya di mana dia? G3, maaf. G3 sama dengan berapa di sini? G3 sama dengan 9. 9. Berarti di sini ya. Bulatan penuhnya di sini. Kemudian F5-nya ada di sini. Ada di 23. Iya. 23. Ini kurva parabola ya, cuma dia hanya ikut si sisi ininya jadi seolah-olah garis lurus, tapi bukan garis lurus, ini parabola. Dan dia pangkat 2. Jadi cara menggambarnya itu tadi. Kalian bisa gambar keseluruhan dulu, x kuadrat min 2, min x kuadrat gitu ya. Nah, karena di sini x-nya kurang dari 3, otomatis kanannya 3 dihapus. Kemudian yang 2x plus 3 juga sama. Kalian punya titik potongnya di mana, digambar aja keseluruhan garisnya, nanti tinggal menghapus kirinya 3 dan kanannya 5. Kemudian yang x kuadrat min 2 juga sama, digambar x kuadrat min 2. Kemudian kirinya 5 dihapus. Itu cara menggambar grafik fungsi sepotong-sepotong. Oke, coba saya lihat di buku sih. Ada grafik apa saja? Kayak gini grafik. Ini kuadrat ya. Mana yang sepotong-sepotong? Oh, ini jenis fungsi ya, bukan menggambar ya. Mana yang fungsi sepotong ya? Nah, ini fungsi sepotong-sepotong. Nah, di sini berarti kan misalkan saya ambil x min 1. Ini kan maknanya kita punya fungsinya ada 2 gitu ya. Yang pertama, apa di sini? X min 1 ketika x-nya x min 1 lebih besar sama dengan 0. Atau dengan kata lain, kalau kita mau menuliskan, ini kan bisa dituliskan secara sederhana, x lebih besar sama dengan 1. Mulai seperti itu. Jadi biar kelihatan domainnya dia. Ketika kanannya 1, grafiknya dia x min 1. Ketika kirinya 1, grafiknya apa dia? Jadi di sini min dari x min 1 tidak lain sama dengan berapa? 1 min x ya. Nah, ini ketika x min 1 kurang dari 0. X min 1 kurang dari 0 berarti x-nya kurang dari 1 gitu ya. Sehingga gambarnya di sini jadi kita punya fx sama dengan x min 1 ketika x lebih besar 1. Fx sama dengan 1 min x ketika x-nya kurang dari 1. Begitu juga nanti yang di sini. Kalau misalkan saya punya saya mau kembali ke Maple tadi. Aduh, susahnya. Tadi x min 1 ya. Saya punya f x ini nilai mutlak x min 1
Berarti ini kan grafiknya nilai mutlak X digeser kemana? Digeser ke Ke kanan. kanan. Terus sejauh Satu satuan. 2. Nah, jadi dia geser satu satuan ke kanan. Jadi, Nah, kalau misalkan saya punya fungsinya seperti ini, X kuadrat min berapa ya enaknya? 2X plus faktornya 3 dan 2, 3 dan 2. 4 dan 2, 8 ya. Oke, misalkan seperti ini. Ini kan grafiknya bagaimana? Titik potongnya di 2,4. ya, kurvanya seperti ini. X-nya sama dengan ininya sampai 10. Duh, nggak mau dia. Misalkan saya punya nilai mutlaknya. Jadi saya punya ini. Nah, kalau misalkan saya punya seperti ini, bagaimana grafiknya? Grafiknya yang di bawah angka 0 akan terbalik. Bagaimana? Di grafiknya ketika Y lebih dari 0, dia akan terbalik, Bu. Y lebih dari 0. Y kurang dari 0. Y kurang dari 0. Dia akan terbalik ke atas. Apa sih gimana? Ya gitu lah. Oke, jadi dicerminkan terhadap sumbu X gitu ya. Jadi yang di bawah ini, kurva yang di bawah sumbu X akan dicerminkan ke atas di sini. Jadi kalau kita mau plot AX, nah ini kalau kalian mau menggambar grafik fungsi nilai mutlak dari fungsi kuadrat, nilai mutlak fungsi kuadrat ya begitulah. Nah, bisa pakai cara tadi. Kalian bisa menggambar fungsi kuadratnya dulu. Kemudian, yang di bawah sumbu X bisa dicerminkan terhadap sumbu X. Ini ke atas begini. Kita pakai cara seperti itu. Tentunya kita menggambar X kuadrat min 2X min 8 ya. Tadi harus menentukan titik potong sumbu X-nya dulu, sumbu Y-nya dulu, sumbu simetri, titik puncak. Nah, nanti hasil nilai mutlaknya baru bisa argumen ini tadi. Setelah kita dapatkan grafik fungsi kuadratnya ini, karena nilai mutlak, grafik yang di bawah sumbu X kita cerminkan terhadap sumbu X. Sehingga didapatkan semua nilainya positif. Halo, Ibu. Ya. Jadi, sabar. Sana tempat tante. Iya, itu ambil. Halo, Bu. Ya. Jadi di KRS kami itu cuma 3 SKS, Bu. Sedangkan di pembelajaran yang kami lakukan setiap minggunya, kami mendapatkan 4 SKS. Apakah itu tidak mengganggu jam Ibu untuk mengajar kelas lain? Oh, enggak. Jadi sebenarnya itu sudah rutinitas dari sudah tradisi lah di Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi kalkulus memang 4 SKS, 3 SKS, tapi dikasih jadwalnya 4 SKS. Jadi Jumat itu 2 SKS, yang Rabu itu 1 SKS saja. Jadi makanya saya biasanya kalau Rabu itu nggak selalu 1 SKS. Jadi kalau misalkan masih dibutuhkan waktu dan saya masih ada waktu, ya kita bisa meneruskan itu. Tapi kalau misalkan saya ada perlu atau yang lain juga ada keperluan, ya bisa berakhir di 1 SKS. Saya sih bebas. Maksudnya tergantung kondisional aja. Makasih ya, Bu. Iya. Oke, jadi itu plot grafik-grafik fungsinya.
Nanti silakan dicoba gitu. Bagaimana kalau misalkan saya punya gini, saya ubah sedikit. Mana ya? Misalkan MX. MX itu ini ditambah 5, misalkan. Nah, berarti grafiknya bagaimana ini? Itu tinggal naik 5 aja. Gimana? Ya, tinggal naik 5. Jadi, kurang kelihatan. Ini sama dengan 10 sampai 10. Ini sama dengan 1. Nah, jadi si grafik ini tadi digeser 5 satuan ke atas gitu ya. Ya, gitu. Memang keponakan saya super banget memang. Untuk tugas hari ini saya carikan di buku aja. Bagi yang tidak punya buku biar bisa mencatat. Enaknya fungsi apa ya? Fungsi sepotong-sepotong aja lah. Coba yang ini ya. Yang nomor 3. Jadi gambar grafik fungsi sepotong-sepotong di bawah ini. Yang nomor 3. Oke, sudah dicatat bagi yang belum punya buku. Nanti forum diskusinya silakan seperti biasa silakan dijawab, dan yang sebelum-sebelumnya juga silakan dilihat karena saya sudah banyak berkomentar di sana. Kalau kita bahas di kelas ya jelas waktunya tidak mencukupi. Saya biasanya bahas di kelas yaitu sembari menunggu yang lain join Zoom, kita bahas beberapa gitu. Oke, sudah? Ada pertanyaan terkait materi hari ini? Kalau tidak ada, bisa dilanjutkan mengerjakan tugas pertemuan hari ini. Saya akhiri forum Zoom-nya. Kita lanjutkan di WhatsApp dan e-learning Aula. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.